Rebo Wekasan. Saya ingin sumbang saran pada kesempatan kali ini. Untuk perkara ini kita boleh percaya, boleh tidak. Tidak mempercayainya tidak mengapa. Mempercayainya asal jangan berlebih-lebihan. Maka mengapa penting untuk saya sampaikan seperti ini? Karena hadis tentang ini pun hadis dhaif, hadis yang lemah. Untuk sholat 4 rakaat di hari Rebo Wekasan ini agar kita sepanjang hidup ini dijauhkan dari balak bencana. Sekedar mengamalkan itu saja boleh-boleh saja, tidak jadi masalah. Sholat 4 rakaat, masing-masing rakaat bacaannya setelah Al-Fatihah surat Inna A'toinakal Kautsar 17 kali, kemudian Kulhu 5 kali, kemudian Al-Falaq 5 kali, kemudian An-Nas 5 kali tiap rakaat di 4 rakaat tersebut. Niatnya sholat sunnah hajat ya, atau sholat sunnah yang lainnya silahkan. Ada yang sholat tasbih, seperti santri saya tadi malam sudah kata saya sholat tasbih saja, juga 4 rakaat boleh saja, asal jangan berlebih-lebihan. Karena hadis tentang ini semua hadis dhaif. Ya kalau Rebo Wekasan itu hari apes, Bu. Saya ini lahir di Rebo Wekasan. Saya ini lahir hari Rabu, ya Bu ya, akhir bulan Sapar. Maka nama saya Suparman, karena bulan Sapar. Nek lahir bulan Suro baru Suratman, Bu Haji. Nek lahir bulan Sapar ya Suparman. Nek lahir dina Paing, Paiman. Nek legi ya Legiman. Karena begini, hadis tentang banyaknya balak di bulan Safar itu sudah diklarifikasi oleh hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wala adwa wala safara wala hamah. Ini sudah mengklarifikasi tidak ada balak bencana, tidak ada kesialan pada bulan Safar. Ini hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih muttafaqun alaih. Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu hari ini, yakni hari Rabu, Rabu terakhir bulan Safar. Kalau nyebutnya itu Sofar sebetulnya, karena pakai sod, fa sama ro, jadi Sofar. Sebagian orang beranggapan Rebo terakhir bulan Safar ini adalah hari bala. Ada ribuan balak bencana, kesialan di bulan Safar, terutama di Rabu akhir bulan Safar. Nah, terkait dengan balak bencana ini, saya ingin sumbang saran pada kesempatan kali ini. Untuk perkara ini kita boleh percaya, boleh tidak. Tidak mempercayainya tidak mengapa. Mempercayainya asal jangan berlebih-lebihan. Maka mengapa penting untuk saya sampaikan seperti ini? Karena hadis tentang ini pun hadis dhaif, hadis yang lemah. Kalau hadisnya lemah, kita boleh terima, boleh tidak. Kalaupun menerimanya sekedar warning saja, sekedar peringatan, jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan nanti menjadi salah. Saya ambil contoh yang paling sederhana tentang kiamat. Kiamat itu kita wajib percaya tidak? Wajib. Nggak boleh kita mengatakan, boleh percaya, boleh tidak. Kafir kita. Setengah percaya dengan hari akhirat, setengah percaya dengan hari kiamat, itu sudah merupakan bagian dari kekafiran. Nggak boleh kita mengingkarinya. Kita semua wajib percaya. Karena itu rukun iman. Meyakini hari kiamat rukun iman. Tapi tentang kapan terjadinya hari kiamat, kita nggak boleh terlalu yakin. Kalau kita terlalu yakin itu mendahului Allah. Contoh misalnya, ada keterangan hadis yang mengatakan akan terjadi dentuman besar, tanda kiamat, kalau hari Jumat bersamaan dengan pertengahan bulan Ramadan. Jadi kalau pertengahan Ramadan, 15 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat, maka entar lagi kiamat. Tapi hadis itu kan hadis dhaif. Kita boleh percaya, boleh tidak. Kalaupun percaya jangan berlebihan.
Tidak percaya memang tidak mengapa. Tempo hari kan ada yang seolah-olah meyakinkan ntar lagi kiamat. Itu kalau nggak salah Mei 2021 kalau nggak salah ya. Karena 15 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat. Sekarang sudah 2023, nggak ada tuh kiamat kan begitu. Artinya memang hadis itu hadis dhaif. Sedikit percaya boleh, terlalu percaya jangan. Karena itu akan merusak keyakinan kita semua. Sama kayak dulu orang meyakini kiamat akan terjadi jam 9, tanggal 9, bulan 9, tahun 1999. Geger. Orang udah malas ke pasar, ibu-ibu sudah malas beli Tupperware. Karena ntar lagi kiamat, umpama kan. Ada lagi yang meyakini kiamat itu terjadi tahun 2012. Karena kalender suku Maya berakhir tahun 2012. Entah nggak kiamat juga? Ada ustadz yang menceramahkan kiamat akan terjadi pada Mei 2021 karena hari Jumat 15 Ramadan tahun 1441 Hijriah waktu itu terjadi pada bulan Mei di bulan suci Ramadan tahun 2021. Entah sekarang sudah 2023 nggak terjadi apa-apa. Artinya kita nggak boleh meyakini sesuatu secara berlebihan, apalagi berdasarkan sumber keterangan hadis dhaif. Mereka semua bertanya kepadamu anisah tentang kiamat. Ayyana mursaha, kapan datangnya hari kiamat itu? Apa jawabannya? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya di sisi Tuhanku. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya kiamat. Nggak boleh membangun keyakinan ntar lagi, apalagi nentuin tanggal, nggak boleh. Sama dengan balak di bulan Safar. Sebagian orang cukup sekedar meyakini, jangan berlebihan. Mungkin bulan Safar adalah bulan bala. Rebo Wekasan, Rebo akhir bulan Safar adalah hari yang mengandung banyak balak dan sial. Maka dianjurkan untuk sholat 4 rakaat di hari Rebo Wekasan ini agar kita sepanjang hidup ini dijauhkan dari balak bencana. Sekedar mengamalkan itu saja boleh-boleh saja, tidak jadi masalah. Sholat 4 rakaat, masing-masing rakaat bacaannya setelah Al-Fatihah surat Inna A'toinakal Kautsar 17 kali, kemudian Kulhu 5 kali, kemudian Al-Falaq 5 kali, kemudian An-Nas 5 kali tiap rakaat di 4 rakaat tersebut. Niatnya sholat sunnah hajat ya, atau sholat sunnah yang lainnya silahkan. Ada yang sholat tasbih seperti santri saya tadi malam, sudah kata saya sholat tasbih saja juga 4 rakaat boleh saja, asal jangan berlebihan. Karena hadis tentang ini semua hadis dhaif. Ya kalau Rebo Wekasan itu hari apes bu, saya ini lahir di Rebo Wekasan. Saya ini lahir hari Rabu ya bu ya, akhir bulan Safar. Maka nama saya Suparman karena bulan Safar. Nek lahir bulan Suro baru Suratman Bu Aji. Nek lahir bulan Safar ya Suparman. Nek lahir dina Paing, Paiman. Nek legi ya Legiman. Gampang, orang dulu kan begitu. Cuman saya ini namanya Suparman senes tiang Jawi. Ibu saya itu Komber, ibu saya Ogan, Mbak Komring. Jadi mbak saya itu Komring. Komring Surabaya. Jangan Surabaya, Surabaya itu Jawa Timur bu. Aslinya bukan Surabaya Komring, Surabaya. Makanya ada kelurahan Surabaya Kedaton itu. Itu bukan orang Jawa Timur, tapi karena banyak Komring dari Surabaya di sana itu. Makanya jadi kelurahan Surabaya kan begitu. Jadi mbak saya Komring, ibu saya Ogan Jemedihi. Saung Nage bu, asli Saung Nage. Lo kok bisa namanya Suparman ya karena bulan Safar itu. Tapi memang ada agak sedikit benernya bu, karena saya itu lahir di Rebo Wekasan penyakitan. Mana lahirnya dalam kebun lagi ya bu ya, lahir dalam kebun terus penyakitan. Saya tuh pernah sakit tuh sampai kayak monyet, saking kurus keringnya. Karena orang tua saya itu orang susah.
Ya tinggal di dalam kebun, Bu, jeme dusun. Kalau kata jeme semenda james, Bu, jeme semenda besar di kebun. Jadi dalam kebun ya, zaman itu zaman susah, tahun 82 kan? Kan zaman susah, zaman sering kemarau panjang kan begitu. Susah, sakit itu nggak bisa berobat ke dokter. Mbak itu pulang dari gunung, digendot itu, Bu. Pulang dari gunung turun gunung kan, dulu berkebun di kawasan zaman dulu kan. Saking inginnya hidup nebang hutan, begitu turun gunung ngeliat saya, ini anak siapa kayak monyet. Saya, Bu, tulang rusuk nongol, anak kecil. Kata ibu saya, ini Suparman. Oi, berobat, kata Mbak itu. Kata mak, dari mana duitnya? Nggak ada duit buat berobat itu. Bapak saya langsung nangis, Bu, bawa saya ke dokter. Saking penyakitannya gitu. Apa karena lahir Rebo Wekasan? Kan begitu. Tapi bapak saya ngomong apa? Nggak usah khawatir, Parman ini pasti jadi manusia, katanya. Jadi orang berguna. Ngapa cuma waktu kamu lahir, kata Mbak, saya mimpi Parman di pangku Soeharto. Soeharto presiden loh, Bu. Tahun 82 kan loh, Pak Harto harum-harumnya kan. Di pangku Pak Harto, percayalah Parman ini pasti jadi orang berguna. Karena di pangku oleh Soeharto. Soeharto tuh raja, kata Mbak. Seraja, jadi dipangku oleh negara. Disitulah ibu saya, setiap kali saya mengalami kesulitan, dia selalu percaya anaknya nggak akan terjadi apa-apa, karena mimpinya dipangku Pak Harto. Mimpinya sedemikian rupa. Artinya walaupun lahirnya saya di Rebo Wekasan, entah ujian memang cukup banyak kan begitu. Hanya saja memang saya selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin mengambil pembelajaran bahwasanya walaupun Rebo Wekasan kesannya bagi sebagian orang adalah banyak balak dan apesnya, tapi saya menghimbau pada kesempatan ini jangan meyakini sesuatu yang negatif secara berlebih-lebihan. Dan setelah saya analisa, itu karena faktor budaya. Budayanya orang Arab. Budayanya orang Arab, Bu, memang bulan Safar itu bulan apes. Orang Arab bukan zaman sekarang, sejak zaman jahiliyah. Safar itu artinya apa? Kosong. Bulan kosong. Di bulan Safar orang Arab nggak tinggal di rumah, merantau semua. Makanya Arab itu dulu, Mekah itu kosong kalau bulan Safar. Laki-laki merantau. Karena kalau mereka tidak merantau, mereka susah makan. Di bulan Safar itu ada yang dagang dengan berbagai macam keperluan, maka disebut dengan bulan Safar. Maka orang Arab pantangan nikah di bulan Safar. Ada tradisi sedemikian rupa. Yang masing-masing daerah kan punya kesan tradisi begitu. Orang Jawa pantangan nikah bulan Suro. Bulan Suro kan bulan kemarin. Habis Suro kan Safar. Orang Jawa pantangan nikah di bulan Suro. Orang Arab pantangan hajatan di bulan Safar. Nah, jeme kita, Bu, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu paling pantangan di bulan Apit. Bulan Apit itu kapan? Habis Idul Fitri, Syawal ya, sebelum puncak haji. Itu bulan Apit itu. Syawal, Zulqaidah sampai 10 Zulhijjah, Apit. Makanya saya waktu mau nikah, kata Mak, nak nikah man. Au Mak, kalau nikah bulan Syawal lebih baik tidak. Kalau kamu mau nikah betul sekarang bulan Sa'ban, buru-buru, Bu, nikah. Daripada Syawal nggak boleh, Zulqaidah nggak boleh, lama nian. Karena kelamaan dek tahan lagi. Ama mana bulan Sa'ban inilah Mak dek ngapa langsung, Bu, bulan Sa'ban. Karena menghindari bulan Apit. Nah, bayangkan, Bu, kalau orang jeme kita nikah dengan orang Jawa belas tahunan Arab, repot. Ramadan nggak mungkin nikah, nggak enak kan? Bulan Ramadan mau pesta nggak enak. Bulan Syawal apit, Zulqaidah apit, bulan Zulhijjah masih apit. Habis Zulhijjah bulan Suro nggak boleh nikah. Habis Suro Safar 6 bulan, Bu, nggak boleh kawin sendiri anaknya. Jangan macam-macam. Artinya itu kan faktor tradisi. Orang Jawa nggak boleh nikah di bulan Suro. Kita nggak boleh menyalahkan juga kan? Mereka milih nggak mau nikah di bulan Suro. Ya sah-sah saja, asal jangan berlebih-lebihan.
Sama juga tentang bulan Safar ini. Ada kesan bagi orang Arab pada umumnya, bulan Safar adalah bulan bala. Boleh mereka mempercayainya asal jangan berlebih-lebihan. Karena begini, hadis tentang banyaknya bala di bulan Safar itu sudah diklarifikasi oleh hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wala adwa, wala safara, wala hamah." Ini sudah mengklarifikasi, tidak ada bala bencana, tidak ada kesialan pada bulan Safar. Ini hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih muttafaqun alaih. Jadi ketika ditanyakan oleh Bu Hajah Maliyah kemarin tentang Rebo Wekasan, bagi yang meyakini dan ingin membuat amalan silahkan. Selama amalan itu yang baik-baik saja, sholat hajat, sholat tasbih dan lain sebagainya, asal jangan berlebih-lebihan. Bagi yang tidak meyakini juga tidak mengapa, karena memang hadis itu hadis dhaif. Sedangkan hadis sahih mengatakan wala adwa, wala safara, wala hamah. Tak ada musibah, tak ada bala bencana yang dikait-kaitkan dengan bulan Safar. Itu saja yang sederhana. Sekarang begini, secara umum, bolehkah kita melakukan amalan-amalan tolak bencana? Boleh, tolak bala bahasanya. Apa sih amalan tolak bala itu? Yang pertama, menjaga sholat. Menjaga sholat. Udah simpel banget itu. Tafarrugh li'ibadati, lapangkan waktu untuk menyembahku. Sholat di awal waktu. Karena amalan yang paling disukai oleh Allah, ayyul amali ahabbu ilallah. Apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah? Yakni as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktunya. Udah, mudah-mudahan hidup kita selamat. Zuhur di awal waktu, asar di awal waktu, maghrib, isya, subuh di awal waktu. Sholat itu di tengah waktu sah, di akhir waktu juga masih sah. Tapi Allah yang paling suka di awal waktu. Jangan sampai kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Wa ilam taf'al, kalau engkau tidak menjaga waktu sholatmu, kata Allah, malaktu sadraka suglan, ku penuhi dadamu dengan kesempitan. Kan banyak sih Bu, orang itu kaya tapi hatinya sempit, ya enggak? Kaya hartanya, sempit hatinya. Lapang rumahnya tapi sempit hatinya. Karena apa? Enggak menjaga sholat. Wa asyudda faqraka walam asyudda faqraka. Dan ingat kata Allah, kalau kamu enggak jaga sholat, kamu lagi ada kekurangan, aku enggak akan cukupkan. Coba saya tanya, ada nggak manusia di muka bumi ini yang hidupnya nggak kurang? Nggak ada. Karena Allahul Ghani. Hanya Allah yang maha kaya. Kaya itu apa artinya Bu? Kaya itu cukup, nggak pernah kekurangan. Satu-satunya yang nggak pernah kurang cuman Allah. Betul nggak? Makanya yang maha kaya itu Allah. Manusia pasti kurang. Sekaya-kayanya Abu Rizal Bakri masih kurang. Betul nggak? Masih kurang. Buktinya kena lapor Lapindo kemarin itu kan, yang harus ganti rugi segitu banyaknya, sampai berat betul ngeganti sekian triliun itu ya Bu. Kaya sudahan. Itulah manusia. Manusia pasti ada kurangnya. Maka dari itu kalau jaga sholat, sedang mentok ada kekurangan, nanti Allah cukupkan. Jadi amalan pertama tolak bala adalah menjaga waktu-waktu sholat. Satu dapat kita. Yang kedua, perbanyak sedekah. As-shadaqatu taruddul bala'a wa tutawwilul umrah. Sedekah itu mengangkat bala dan memanjangkan umur. Makanya ada orang sedekah itu buang sial. Kayak supir itu, walaupun bahasanya kurang pas ya. Buang sial misalnya kan begitu. Sebetulnya memang betul sedekah itu nolak sial, nolak bala bencana. Sedekah itu. Makanya kita dianjurkan memperbanyak sedekah. Dan sedekah itu memperpanjang umur. Entah juga begini.
Panjang umur kan bukan hitungan angka. Panjang umur itu hitungan manfaat dan berkah, betul nggak? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang manfaat kepada sesama manusia. Atau bahasa begini, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Manusia itu yang paling bagus, panjang umur, baik amal perbuatannya. Ya mudah-mudahan kita dikasih panjang umur dan baik amal perbuatan. Allahumma amin. Walaupun sepanjang-panjangnya umur umat ini, ya mentok angka 100 lah. Jangan lebih ya Bu. Kalau lebih mah repot. Bu Haja Sunardi sampai 100 punya repot Bu. Kawannya udah duluan semua. Kan begitu. Mungkin majelis taklim Miftahul Jannah udah bubar tuh. Hanya nangis dewe. Cucung sibuk dewe, Cicit sibuk masing-masing, kan begitu ya. Udah punya canggah malahan. Nggak enaknya jadi orang tua ini Bu, ngomong sama anak cucung udah nggak nyambung. Hanya ibu-ibu ngomong, anak cucung sibuk main HP, tersinggung kan? Rasanya langsung berebes air mata. Nenek ngapa nangis? Gak apa-apa cung, tersinggung. Itulah nggak enaknya panjang umur tuh. Kita tuh pengen panjang umur tapi sehat. Allahumma amin. Kalau kata Mbah Maimun Zubair, usia 56 sampai 63 usia ajal. Normalnya orang mati itu 56 sampai 63. 63 sampai 70 panjang umur. Makanya kalau ibu-ibu sudah lewat angka 63, itu panjang umur tuh sampai 70. 70 sampai 77 benar-benar panjang umur. 77 lewat belum mati, malaikat Israel lupa. Kalau sudah lupa repot. Kemarin saya dipanggil ngurukyah, ini sama Peri juga yang nganter. Ngapa kata saya? Ini bapak saya sudah 90 tahun lebih Ustaz. Udah sekian bulan gak makan-makan. Tinggal kulit sama tulang. Tapi kok begini pan kasihan. Ya sudah saya rukyah. Besoknya ninggal Bu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya memang jalan terbaiknya kan meninggal kan. Orang gak makan gak minum lagi. Tapi nggak meninggal sudah sekian bulan. Mengapa? Mungkin Israelnya lupa gua kata dia. Untung lo rukyah, jadi inget gua kata dia. Kadang-kadang saya tuh malah takut Bu suruh ngurukyah orang lansia itu. Seakan-akan saya suruh ngode malaikat Israel. Sedangkan saya aja takut sama Israel itu. Emang saya berani gitu sama Israel, ya takut juga. Nah artinya sedemikian rupa. Maksud panjang umur itu berkahnya dan manfaatnya. Kayak ibu-ibu ini kan ibu-ibu sudah nenek-nenek semua kan. Tapi berkah dan manfaat ini yang kita cari. Berkah, manfaat, ngelihat anak seneng, ngelihat cucung seneng, ngelihat cicit bahagia, itu yang namanya barokah. Kalaupun wafat matinya husnul khotimah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sudah pasti yang namanya kematian itu, tinggal waktunya saja. Nah kemudian yang berikutnya, yang ketiga, amalan yang memanjangkan umur itu memperbanyak silaturahim. Nah seperti yang kita lakukan hari ini. Man sarrahu ayyub satolahu fi rizqihi wa ayyum sa'alahu fi atarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin banget, sangat ingin agar Allah panjangkan umurnya, agar Allah luaskan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Ya ibu-ibu ini kan sehat panjang umur karena rajin silaturahim ini. Miftahul Jannah, Bu Haja Sunardi gitu. Gara-gara terus menjaga silaturahim ini, rezekinya lancar. Beliau sehat. Tanah sebelah dikontrak orang. Mudah-mudahan dia sesuai dengan maunya Bu Haji. Laku mahal sebelahnya. Laku mahal. Nah, walaupun laku mahal juga harus berkah. Laku mahal itu harus berkah. Sekian puluh miliar misalnya harganya. Harus berkah. Mengapa pentingnya berkah? Karena nggak mungkin Ibu Haji Sunardi yang menikmati duit itu. Pasti anak cucu kan? Pasti anak cucu. Ini kadang-kadang banyak Bu yang dapat gusuran jalan tol. Dapat gusuran jalan tol, nggak berkah. Anaknya berebut. Sampai manggil saya Bu. Manggil saya untuk sidang. Damai gitu, jangan berebut harta sebagiannya.
Janji mereka, Ustadz, pokoknya kalau ini sudah akur, harta warisan ini sudah dibagi tanpa ribut, pesantren Pak Ustadz mau kami sumbang. Amin, alhamdulillah. Karena nggak akur-akur, nggak nyumbang juga ke pesantren saya itu. Padahal saya udah ngedoain, sudah saya damaikan, ibu masih aja otot-ototan. Akhirnya sekarang apa? Ketemu melengos, kakak beradik kandung. Mending kalau cuman kakak beradik kandung, Bu, ngajak anak cucu juga musuhan. Jadi pecah berumah kalau kata Jamak itu. Pecah berumah, rusak keluarga kalau tidak berkah. Makanya kita juga punya harta itu yang penting berkahnya. Punya rezeki itu yang penting barokahnya, itu yang terpenting sebetulnya. Ada juga kemarin mbah-mbah seumur hidup susah ya, Bu. Dapat gusuran jalan tol cair 16 miliar. Begitu hari pencairan, Bu, serangan jantung, mati sembah. Emang bukan nasib dia mau sugih kan gitu ya. Anak cucu berebut lagi. Makanya hidup kita ini itu hidup itu keberkahan. Sebanyak apapun kalau nggak berkah ya juga nggak nikmat kan, tidak menghadirkan kebahagiaan. Nah, salah satu cara agar berkah, sambung silaturahim. Dengan silaturahim kita sehat, kita saling mendoakan satu sama lain. Betul kata-kata Bu Haji tadi. Mudah-mudahan sampai di surga kita barengan. Betul, Bu. Karena memang di surga nanti akan ada spanduk yang bertuliskan Majelis Ta'lim Miftahul Jannah itu. Ada nantinya. Ya apa coba kerjaan kita dalam surga? Sholat enggak. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, di surga masih sholat? Enggak dong. Jadi kalau ibu-ibu merasa sholat itu capek, oh capek amat sholat 5 kali sehari, mana tahajud ngantuk-ngantuk, percaya Bu, yakinlah di surga nanti kita nggak sholat lagi. Di surga nanti ibu nggak perlu bayar zakat. Mau bayar sama siapa? Nggak ada orang melarat di surga itu. Di surga nggak ada puasa Ramadan. Nggak ada. Nggak asik kalau pakai puasa di surga. Di surga emang nggak ada puasa. Nggak ada orang melarat. Di surga itu nggak ada cemburunya. Ibu nggak akan pernah menangis di surga. Ngapa Bu nangis? Makan nanti. Suamilah saya lagi kelon sama bidadari. Nggak ada, Bu. Walaupun ada 70 bidadari surga, nggak ada yang makan hati, nggak ada yang sakit hati di madu, nggak ada. Di surga itu cuman bahagia. Kita mah santai aja. Wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wala mamnu'ah. Banyak betul buah-buahan nggak putus. Sekarang enak ngeliat kelengkeng, buahnya nggak ada. Itu kelengkeng kan? Belum musim soalnya. Tapi buah kelengkeng di surga semua selalu buah. La maqtu'ah, enggak putus. Wala mamnu'ah, tidak terlarang, bebas ngambil. Kita mah ngelihat ranum kelengkengnya, Bu, udah dibungkus sama jejaring biar enggak dimakan kelelawar. Jajal ngambil, masuk penjara. Kelengkeng tetangga soalnya. Jangan macam-macam. Di surga mah enggak, bebas. Nah, azan sudah. Cukup, segitu aja dulu lah ya. 3. Saya langsung simpulkan 3 amalan memperpanjang umur. Yang pertama jaga sholat. Yang kedua perbanyak sedekah. Yang ketiga rajin silaturahim. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Allahumma amin.